Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga belas kasih dan berkat berlimpah dari Tuhan senantiasa mendampingi perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Maka kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, 'Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Hari ini pertama-tama saya mau mengucapkan kepada Anda semua, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita dihantar kepada kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu ini saat kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, pesta Ekaristi, maka marilah kita memeriksa pemahaman dan sikap kita terhadap sakramen yang paling agung ini. Misa adalah satu-satunya kurban kekal Yesus yang ia persembahkan kepada Bapa Surgawi sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Marilah kita pada kesempatan ini bersama-sama merenungkan makna sakramen Ekaristi lebih lagi, dan mudah-mudahan akan membantu kita meningkatkan pemahaman dan devosi kita kepada Ekaristi. Pertama, misa adalah tentang Tuhan. Berapa kali kita bertepuk tangan selama misa untuk homili yang baik, paduan suara yang luar biasa, untuk dekorasi yang indah. Berapa kali kita mendengar orang berkomentar bahwa mereka suka pergi ke gereja ini atau itu karena di sana mereka menikmati misa. Bagi mereka, misa bukanlah tentang Tuhan, tapi tentang mereka sendiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mereka berharap untuk dihibur dan mendapatkan sesuatu darinya. Jika tidak, mereka pergi dan mencari gereja lain di mana mereka akan menikmati dan bersenang-senang. Tolok ukur misa adalah mendapatkan sesuatu atau keuntungan. Ini adalah kesalahan yang besar. Misa tidak pernah tentang ini. Ini semua tentang Tuhan. Kita datang ke misa untuk menyembah, memuliakan dan memuji Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Apakah kita menikmati atau tidak, itu bukan intinya. Karena liturgi adalah tentang memuliakan Allah. Perayaan Ekaristi bukan soal khotbahnya yang hebat, tapi perayaan Ekaristi adalah saat kita memuji dan memuliakan Allah di surga. Saat kita merasakan sungguh Allah baik, Allah memberikan seluruh hidupnya bagi keselamatan Anda dan saya. Yang kedua, misa adalah tentang memberi. Kegagalan mengerti misa sebagai pengorbanan Yesus yang dipersembahkan kepada Bapa Surgawi menimbulkan keyakinan bahwa kita pergi ke misa terutama untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sementara misa adalah tentang memberi. Misa adalah tentang memberi. Yesus memberikan dirinya sepenuhnya kepada Bapa dalam pengorbanannya sehingga kita dapat diampuni dan diselamatkan. Misa adalah pemberian diri Yesus seluruh jiwa dan raganya untuk menebus dosa Anda dan saya. Pemberian diri yang sungguh luar biasa. Yesus memberikan dirinya sepenuhnya kepada Bapa dalam pengorbanan sehingga kita dapat diampuni dan diselamatkan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Anda dan saya diselamatkan berkat pemberian diri Yesus. Banyak orang yang datang ke misa hanya berpikir untuk mendapatkan sesuatu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak heran mereka menganggap misa seringkali tidak berarti dan tidak membuahkan hasil. Karena mereka benar-benar melewati intinya, yaitu pemberian diri Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, misa adalah tentang memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, tentang mempersembahkan seluruh diri kita saat kita bersatu dalam persembahan dengan korban Yesus. Maka fokusnya padalah Yesus sendiri. Persembahan salib hidup, pengorbanan dan pergulatan hidup pada saat itu. Inilah makna Ekaristi yang sesungguhnya. Seperti yang dikutip Fulton Sheen yang membagi Ekaristi seperti bagian drama yang menjadi 3, yaitu mempersembahkan diri, persembahan, mati bersama Kristus, konsekrasi, dan hidup baru menerima komuni sendiri. Mati bersama Kristus artinya kita mau hidup bersama-sama dengan Dia. Kita akan merasa benar-benar hidup kembali, sangat bermakna dan menghasilkan buah yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Maka marilah Bapak Ibu, kita berjuang untuk menghayati makna pemberian diri Yesus dalam perayaan Ekaristi. Apakah perayaan ini sungguh-sungguh kita resapi? Ingat baik-baik, ketika perayaan Ekaristi, ketika konsekrasi itu, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sungguh-sungguh akan membawa Anda dan saya untuk sampai kepada keselamatan. Maka mari kita berdoa dalam hati Yesus. Biarlah dengan menyantap tubuh dan darah-Mu, segala keinginan-keinginan jahatku, segala keinginan-keinginan manusiawiku dihancurkan, dan aku boleh hidup seperti Engkau. Jadikan hatiku seperti hati-Mu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan pada hari raya tubuh dan darah Kristus
kita diingatkan bahwa perayaan Ekaristi adalah peristiwa kasih di mana Yesus mengorbankan diri bagi Anda dan saya. Maka mari kita berjuang juga untuk berbagi kasih, berbagi hidup untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Perayaan Ekaristi adalah perayaan keselamatan. Maka jangan pernah lupa untuk selalu haus akan tubuh dan darah Kristus yang mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam perjamuan Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan mencicipi sukacita surgawi berkat tubuh dan darah Yesus Putramu. Semoga kelak kami Kau perkenankan pula selamanya menikmati anugerah-Mu dalam perjamuan surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.